Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada sesi kelas saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Vivi Indah Bintari SEMM, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan eh, materi pada sesi kelas saat ini. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Shirley Amri. Saya bagian dari kelompok 7 yang akan memandu presentasi pada sesi kali ini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang dengan saya, yaitu ada Fahrijal Sidik, Muhammad Haikal Hamdani, Muhammad Alfi Mu'alif, Samantri, dan Salma Fadilah Chandra. Kelompok kami akan membawa topik yaitu teori dan konsep jual beli dalam bisnis syariah. Maka tidak berlama-lama, untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Alfi untuk menyampaikan motivasi dan perintah berusaha. Untuk Alfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Materi pertama adalah motivasi dan perintah berusaha. Dalam Islam, motivasi bekerja dan berusaha dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah. Al-Quran dan hadis banyak mendorong umat Islam untuk bekerja keras, tidak bermalas-malasan, dan selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berusaha ada pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memotivasi umatnya untuk bekerja dan berusaha setelah menunaikan kewajiban ibadah sebagai bentuk pencarian karunia dan rezeki yang halal dari Allah. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian membawa tali, kemudian ia pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya bekerja keras dan menghindari sikap meminta-minta yang bisa merendahkan martabat seseorang. Selanjutnya ada materi tentang prinsip perdagangan dalam bisnis syariah. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Prinsip ini akan membentuk keyakinan bahwa segala rutinitas kehidupan ini terkoneksi secara menyeluruh. Bisnis yang dilakukan tidak hanya usaha individu, melainkan melibatkan sistem sosial, budaya, dan agama yang terintegrasi. Yang kedua ada prinsip keadilan. Etika bisnis syariah mengedepankan keadilan atau keseimbangan, sehingga dalam praktisnya perdagangan akan selalu dilakukan dengan menjaga keseimbangan pasokan barang, termasuk harga yang ideal bagi kemampuan ekonomi konsumen. Yang ketiga ada prinsip kehendak bebas, yang mana etika berkaitan dengan baik dan buruk, yang mana memberikan ruang kehendak bagi manusia untuk memilih dan menentukan setiap apa yang akan dijalaninya. Dalam dunia bisnis, baik dan buruk senantiasa berdampingan. Meskipun demikian, seorang muslim tentunya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih kebaikan, sehingga menjadi pebisnis yang menepati perjanjian sesuai mekanisme pasar yang berlaku. Yang keempat ada prinsip tanggung jawab. Kehendak bebas sebagaimana telah dijelaskan tadi tidak akan disalahgunakan jika terdapat tanggung jawab pada diri seorang muslim dalam berbisnis. Seorang muslim sejatinya mempraktikkan bisnis yang sesuai dengan tuntutan syariat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah
yang dapat mendorong tanggung jawab sosialnya dengan sesama manusia. Yang kelima ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran di sini mencakup kebajikan dan kejujuran. Berbisnis dengan benar merupakan esensi dasar etika sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, mengedepankan kejujuran dan kebajikan. Terima kasih kepada Alfi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Salma. Untuk Salma, waktu dan tempat dipersilakan. Materi selanjutnya mengenai perbedaan manajemen bisnis syariah dan bisnis konvensional. Manajemen bisnis syariah berbeda dengan manajemen bisnis konvensional dalam beberapa aspek penting. Salah satu perbedaan utamanya adalah adanya prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, manajemen bisnis syariah juga menekankan kepentingan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Adapun beberapa perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tujuan, sumber hukum, kepemilikan, dan sifat manusia. Yang pertama adalah manajemen bisnis konvensional. Manajemen bisnis konvensional itu bertujuan untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan secara individu semata. Fokusnya adalah pencapaian laba dan efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek kemasyarakatan dan spiritual. Yang kedua, sumber hukum. Untuk ekonomi konvensional cenderung berdasarkan praktik bisnis dan pasar serta berubah seiring perkembangan zaman. Keadilan dan kemaslahatan umum kadang tidak menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga, kepemilikan. Ekonomi konvensional menganut kepemilikan mutlak tanpa batasan. Konsepnya lebih menekankan hak individu atas kepemilikan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Yang keempat, sifat manusia. Konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional hanya melihat manusia sebagai makhluk yang mengejar kepentingan pribadi dan keuntungan semata. Aspek-aspek tersebut tentunya berbeda dengan manajemen bisnis syariah yang memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik dari segi materi maupun spiritual. Tujuan ini mencakup peningkatan kesejahteraan, pemerataan kekayaan, dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, sumber hukum. Ekonomi Islam mengambil hukum dan aturan ekonominya berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang bersifat universal dan abadi. Aturan-aturan ini terkait masalah kepemilikan, transaksi jual beli, keuangan, dan hal-hal ekonomi lainnya. Yang ketiga, kepemilikan. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi kepemilikan harus digunakan dan dipergunakan sesuai dengan aturan agama. Ada pembatasan seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Ada pula kewajiban sosial melalui zakat dan infak. Yang keempat, sifat manusia. Ekonomi Islam meyakini manusia sebagai khalifah Allah yang memiliki tanggung jawab sosial, mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan umat lainnya. Materi selanjutnya mengenai rukun dan syarat jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan berkah. Ada 4 rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu akad atau ijab qabul, yaitu ikatan yang ada di antara suatu barang atau cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Atau perjanjian tertulis yang memuat ijab, yaitu penawaran, dan qabul, yaitu penerimaan. Kedua, orang yang berakad. Dua pihak terdiri dari ba'i, yaitu penjual, dan mustari, yaitu pembeli. Disebut juga akid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli. Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus berakal, balik dengan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ma'qud alaih atau objek. Untuk sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli ini juga harus memenuhi syarat-syarat seperti bersih barangnya, tidak najis dan tidak haram, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, penjual dan pembeli mengetahui barang yang dijualnya. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang, yaitu yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bisa menyimpan nilai atau store of value. Yang kedua, bisa menilai atau menghargakan suatu barang atau unit of account, dan bisa dijadikan alat ukuran. Terima kasih kepada Salma yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada
larangan dalam bisnis syariah yang akan disampaikan oleh Haikal. Untuk Haikal, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan riba, qora, dan masyir. Konsep riba, qora, dan masyir membahas 3 elemen yang dilarang dalam transaksi bisnis menurut syariah Islam. Ketiga konsep ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam menentukan apakah sesuatu transaksi atau praktik bisnis sesuai dengan hukum Islam. Berikut penjelasan mengenai ketiga elemen tersebut. Yang pertama itu riba. Riba dapat dikatakan sebagai penambahan jumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rib mengemukakan bahwa riba adalah tambahan transaksi emas, perak, dan seluruh jenis makanan. Dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta selain harta yang dipinjam. Di samping itu, riba juga didefinisikan oleh Syafi'iyah yang merupakan akad atas iwan atau penukaran tertentu yang tidak diketahui bersama dilakukan secara syarat pada waktu akad atau dengan mengakhirkan menunda kedua penukaran tersebut. Salah satunya contoh riba adalah saat seseorang meminjam 100.000 dan mengganti misalnya 1 bulan dengan syarat misalnya mau 10%, maka orang tersebut mengembalikan uangnya sebesar 110.000 pada waktu tenggat, dan transaksi ini adalah tambahannya uang sebesar 10.000, maka tambahannya uang tersebut yang disebut dengan riba. Yang kedua adalah gharar. Kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya gharar dalam setiap transaksi. Gharar ini dapat diartikan sebagai kejelasan kabar bahaya. Gharar ini dapat berkaitan dengan kontrak jual beli di mana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi, isi perjanjian atau objek yang berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 746 PBI tahun 2005 tentang akad penghimpunan atau penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, menjelaskan bahwa gharar merupakan transaksi yang mengandung timbal dari satu pihak yang lain yang dirugikan. Contoh gharar adalah ketika menjual barang tetapi tidak mengetahui spesifikasi sehingga tidak tahu bagaimana barangnya jenis atau kualitas pastinya. Masyir adalah dia akan memperoleh dengan saat mudah tanpa kerja atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan karena sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, permainan berisiko. Selanjutnya masalah sebuah transaksi adalah FIBO sebuah tiket luar sebesar Rp1.000 per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotre tersebut dan mendapatkan di lotre tiket lotre tersebut bernilai uang tunai senilai 1 miliar. Jual beli yang dilarang dalam Islam melarang beberapa jenis jual beli seperti penipuan, manipulasi harga, penjualan barang yang haram, transaksi yang mengandung unsur riba. Berikut beberapa larangan jual beli dalam Islam. Jual beli yang mengandung unsur riba, gharar, dan masyir. Jual beli barang-barang haram seperti miras, babi, daging yang seperti serta barang-barang pornografi dan sebagainya. Jual beli memperatkan salah satu seperti penipuan, pemerasan, dan sebagainya untuk membayar kembali kerugian yang ditimbulkan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, barang ihtihar atau menaikkan harga di pasar, bahkan pemerintah berhak memaksa pengusaha untuk menjual barangnya. Jual beli yang tidak dilakukan dengan lisan tertulis dan penjelasan tanpa membuat repetisi menjual sehingga tidak. Terima kasih kepada Haikal yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada sifat penjual yang disenangi dalam Islam. Kalau sebelumnya itu sifat penjual yang tidak disenangi yang dilarang dalam Islam ya. Jual beli yang dilarang dalam Islam akan disampaikan oleh Fahrijal. Untuk Fahrijal, waktu tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrijal Sidik dengan NPM 234 02210 dari Manajemen Syariah kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sifat penjual yang disenangi dalam Islam. Yang pertama ada kejujuran. Sifat jujur merupakan hal yang sangat disukai dalam Islam, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan, tidak banyak dagangan, dan lain-lain. Yang kedua ada tidak bersumpah palsu. Bersumpah palsu dilarang dan sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan bermaksud agar barang jualannya cepat laku atau cepat habis. Yang ketiga ada amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari amuna, ya muna, yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah, atau wejangan. Dalam
Konteks fikih amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta atau benda. Yang keempat, tidak ada unsur judi. Tidak melakukan judi dalam jual beli, semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli. Jika kena maka jika pembeli, jika tidak maka pembelian tidak terjadi, namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual. Yang terakhir, yang kelima, ada takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena niat, timbangan, dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan. Kemudian ada manajemen utang piutang dalam Islam. Yang pertama ada utang dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, utang dain merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Kata dain adalah utang yang bertempo, sedangkan qard utang yang tidak bertempo. Yang kedua ada dasar hukum utang. Hukum dasar utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Yang ketiga ada rukun dan syarat piutang. Yang pertama ada sigot, yang kedua ada akad, yang ketiga ada milik. Yang keempat atau yang terakhir ada prinsip utang. Yang pertama ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Yang kedua tidak berutang di luar kemampuannya. Yang ketiga harus ada niat untuk membayarnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Farijal yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada referensi Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis, etika perdagangan, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan sunnah merujuk kepada semua ucapan, perbuatan, dan persetujuan takrir Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Sunnah melengkapi dan memperjelas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu slide selanjutnya ini larangan ihtikar yang dijelaskan di Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Begitulah penjelasan larangan untuk tidak berbuat ihtikar. Lalu selanjutnya ada diperbolehkannya utang piutang, referensi dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Begitulah penjelasan di mana diperbolehkannya utang piutang. Lalu ada jual beli yang dilarang, merujuk dari hadis riwayat Bazar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang berbunyi, dari Rif'ah ibni Rafi, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Maka studi ini mengungkapkan bahwa teori dan konsep jual beli dalam bisnis syariah sangat berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Dengan memahami motivasi berusaha, prinsip perdagangan syariah, rukun jual beli, serta menghindari riba, gahar, dan masyir, seorang muslim dapat menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkah. Sekian untuk pemaparan materi dari kelompok kita. Masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kuis. Link kuis akan di-share kepada teman-teman. Mohon dilihat.